Halo, selamat datang di Better Call AI Podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara gue, Sultan Aulia, dan 1%. Di dalam podcast ini, kami akan membahas mengenai AI, teknologi, future of work, dan juga pendekatan filsafat untuk menghadapi masa depan. Kami ingin kamu untuk bisa dapetin insight terkini soal topik-topik masa depan dan teknologi. Biar gak nyerah dan kaget di tengah gempuran kecanggihan teknologi yang seakan ngancam eksistensi kita ini. Jadi, enjoy the podcast. Halo semuanya, balik lagi di 1% Podcast. Di segmen baru ini, kita akan membahas soal AI. Nah, nama segmen baru ini adalah Better Call AI Podcast. Jadi, kita tuh pengen ngebahas soal AI, tapi dengan pendekatan kayak lu tuh jadi kayak pendekatan lu tuh gak usah khawatir mengenai AI, lu tuh gak usah terlalu mikirin existential threat atau ancaman eksistensi gara-gara AI, karena kita percaya kalau misalnya manusia dan AI itu bisa hidup berdampingan. Tuh. Nah, kita juga disponsori oleh The Futurist Gen Z. Yeay, thank you Futurist Gen Z. Thank you Futurist Gen Z, yang mana adalah kita juga bro. Editornya tolong taruh kita sini. Disponsori oleh diri kita sendiri dan Futurist dan kita. Indomaret. Sip, gitu bro. Gak ada yang maaf Indomaret ya. Maaf. Itu sih. Jadi kayak gimana bro? Lu kan udah baca tuh soal artikelnya si Mark itu kan, yang Why AI Will Save the World. Nah di situ kan ngebahas soal AI itu, dia tuh ngebahas soal pandangan-pandangannya positif mengenai AI, dan menurut gua dia jadi semacam hal yang apa ya? Bukan kontrarian lah, ibaratnya itu kontrarian. Jadi orang-orang mah ngomongin soal negatif mulu soal AI, tapi dia sendiri ngomongin positif. Tokoh loh dia tuh, tokoh ternama yang ngomongin positif soal AI. Nah, lu kan udah baca tuh, gimana menurut lu? Iya, mungkin sebagai konteks ya buat teman-teman yang belum tahu, dan gue yakin kayaknya pada belum tahu. Mungkin gue tanya balik lagi sih. Emang ini artikel tuh apa sih? Kenapa kita bahas itu, sama siapa sih yang buat sebenarnya? Jadi artikel itu tuh ngebahas soal AI yang akan alasan-alasan kenapa AI itu bakal jadi penemuan luar biasa yang diciptain oleh manusia. Nah, yang menulis artikel ini tuh CEO-nya Oracle, CEO-nya Netscape, kalau lo tahu. Netscape tuh salah satu web browser pertama sebelum Internet Explorer, kalau lo tahu tuh. Gitu dan si Mark Andreessen juga sebenarnya kan adalah ini ya. Sekarang dia megang venture capital A16Z. Yang mana venture capital yang cukup kontrarian juga sih, tapi very successful. Very successful. Jadi buat lo yang nggak ada di dunia startup, ini orang setara Mark Zuckerberg sih. Yeah. Setara Peter Thiel lah. Peter Thiel. Setara Peter Thiel. 0 to 1 deh bukunya tuh. Setara Peter Thiel. Gitu sih. Jadi emang influential banget lah. Jadi kalau misalnya dia ngomong soal teknologi khususnya, ya sudah sewajar sih didengerin karena emang capable juga tuh orang gitu. Betul. Meskipun terakhir aneh sih ya, maksudnya agak OT dikit. Terakhir dia kan, lu tau nggak yang dia invest di CEO-nya GoWork yang sampai sekarang belum ada produknya. Iya. Itu terakhir juga menarik tuh. Iya. $1 billion ya. Nyampe ada seriesnya kalau salah yang main itu Jared Leto. Iya. Kenapa gitu banyak kayak Yuval pandangannya tuh negatif, terus tuh kayak nggak negatif sih, mungkin lebih ke takut kali ya dia tuh orang. Elon juga takut kan. Elon juga takut Elon tuh takut. sama. Sam Altman juga. Sam Altman yang bahkan moderat ya. Iya sih. Bahkan yang pencipta juga jadi kayak nggak sepenuhnya positif gitu. Karena emang penciptaan teknologi itu pada akhirnya akan ada juga dari dulu pun ya teknologi mulai dari api bahkan itu pun ya ada plus minusnya lah gitu. Cuman ya sekarang teknologinya tuh bisa melampaui itu semua. Pemikiran orang, pemikiran gue ya. Pemikiran itu tuh kayak knowledge worker lah itu ibarat. Jadi bisa tergantikan, ibaratnya gitu. Nah, menurut Maya gimana tuh? Oke. Kalau menurut gue sih, karena ini salah satu artikel kayaknya paling dilihat sepanjang masa juga, nggak tahu sih. Tentang AI kan. Si How AI Will Save the World ya. Why AI Will Save the World. Betul. Dan gue pas baca itu sih, itu artikel yang kayaknya bisa jadi kayak komunis manifesto sih. Mungkin manifesto. Bisa jadi ya. Iya sih. Kayaknya iya deh. Karena dia kan cukup kontrarian. Dia juga ngelawan kayak something yang
orang-orang yang kontra ibaratnya. Dan ya udah dia juga sekarang kalau lu lihat websitenya A16Z itu dia memang fokusnya kayak AI semua Kayak sih. semua ya. Hampir semua kayak AI. Kayak 30% kayaknya. 30% soalnya. Venture dia kayak AI gitu. Tapi apa 70% ya? Gue lupa. Tapi ngomong-ngomong soal venture, emang startup AI itu lagi dikucurin dana banget yang Benar. walaupun emang pakai API-nya ChatGPT ya. Jadi kayak semacam itu sih. Gitu sih, gila banget kalau misalnya ngomongin soal venture, kucuran-kucuran dana sekarang. Iya, bahkan saking gilanya kan si Jasper aja. Iya, Jasper, Wrightsonic dan lain sebagainya lah buat nulis AI, kan. ya. Itu kan mereka baru didiriin sekitar Oktober gitu kalau nggak salah. Pas GPT 3.5 ada atau ya. GPT-3 ada gitu. Kayak GPT-3 deh si Jasper tuh kayaknya. Iya, GPT-3 terus habis itu kan berbulan-bulan kemudian ChatGPT mereka growing sekarang udah billion 100 juta dolar. 100 juta apa billion ya? Iya. Segituan lah pokoknya, gede banget pokoknya. Gede banget gitu sih. Jadi kayak gila banget emang kalau misalnya ngomongin soal venture capital yang ngucurin dana ke AI. Kalau di Indonesia ada gak sih? Ya ada lah beberapa. Ada. Mungkin yang prominent kata AI. Terus tuh yang apa yang suara tuh? Yang suara. Prosa. Ya, Prosa. Nah, kalau lu tahu tuh Prosa. Itu sih banyak banget. Nah, balik lagi ke tadi Why AI Will Save the World. Jadi di artikel itu tuh ngebahas soal jadi si Mark itu bilang kalau misalnya anak-anak sekarang tuh terbantukan banget lah dalam segi pembelajaran ya. Jadi bisa lebih personalize. Personalize tuh bahasa sehari-harinya apa ya? Personalize ya personal. Personal sih. Iya, jadi kayak lu tuh gak mesti ngikutin banget sama guru. Guru kan kadang pembawaannya terlalu kaku gitu. Sedangkan ada orang-orang yang gak masuk nih dengan pembawaan kaku gitu. Nah, lu itu orang-orang kayak gitu, anak-anak yang kayak gitu tuh bisa gunain AI buat lebih ngepersonalisasi lah gaya belajarnya. Dan menurut si Mark itu di artikel itu yang akan berdampak sih. Cuman baik lagi, karena kan AI itu mesin ya. Mesin kan belum bisa terlalu memahami emosi lah. Namanya juga mesin ya. Jadi emotional intelligence yang bisa diberikan oleh guru itu tuh gak ada kasih sayangnya. Jadi takutnya orang itu pinter tapi gak ada etikanya lah gitu ibaratnya. Gitu sih Van menurut Aing. Jadi kan tadi ngomongin soal itu ya, soal AI untuk jadi tutor, jadi guru gitu. Nah, karena kan AI itu bisa lebih ngepersonalize gaya pembelajaran seseorang kan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah AI itu walaupun bisa menyediakan informasi-informasi gitu, nge-provide informasi, tapi di satu sisi dia juga bisa nge-provide emosi ke murid. Nah, emang iya. At least untuk sekarang. At least untuk sekarang. Emosi, mungkin kalau misalnya ke depan ya ketika AI bisa memahami emosi ya baru tuh udah ada di tahap itu. Udah gila banget sih kalau nyampe udah tahap itu. Gue malah tadi kan berarti kita temanya sekarang yang pertama pembelajaran ya. Pembelajaran. AI itu diargumenkan akan kayak semacam bikin pembelajaran jadi lebih mantep lah ya. Mantep. Buat anak-anak. Tapi menurut lu tadi mereka sekarang at least punya beberapa kelemahan lah ya. Gitu. Menurut gue sih justru enggak. Karena ya gak sih AI maksudnya kalau dibilang AI gak bisa iniin emosi, mereka very helpful kok. Very helpful dalam maksudnya mereka kalau kita bilang oh gue lagi galau nih. Mereka bisa respon dengan baik sih. Bahkan mungkin lebih baik dari 50% psikolog di luar sana ya. Jadi kayak apa tuh namanya kalau jadi ingat filmnya Her. Ya, jadi filmnya Her tuh menurut tuh bakalan kayak udah ada deh orang-orang yang bahkan jatuh cinta sama komputer gitu. Udah ada yang nikah ya. Emosi itu tergantung data aja gak sih? Kalau misalkan si mesin AI-nya dikasih data soal emosi atau bisa mengambil semacam scraping data dalam tubuh kita, sebenarnya bisa aja punya emosi. Asalkan bukan punya emosi, mungkin tadi melihat dan merespon emosi kan. Melihat dan merespon emosi. Mereka nggak perlu punya emosi sih. Karena kalau mereka punya emosi, mereka kayaknya hidup anjir. Ya, sentien jadinya ya. Iya sih gitu. Asalkan datanya ada lengkap banyak gitu, tercatat dengan jelas, dia kemungkinan bisa memahami emosi seseorang itu dan jadi bisa nge-provide informasi sekaligus nge-provide secara emosi juga. Nah. Iya, bagi gue sih justru AI yang sekarang bahkan
Gue nggak tahu sih ya. Kan kita di Indonesia dikelilingi oleh, ini kita udah sempat bahas di podcast sebelumnya. Kita di Indonesia dikelilingi oleh orang-orang dengan, lu tahu nggak IQ rata-rata 75 ya? 78 78. menurut kata data. Tapi bahkan menurut sumber lain ada yang 70-an 70. IQ orang Indonesia. So kita dikelilingi oleh orang-orang dengan IQ 70. Meanwhile si ChatGPT itu kan IQ-nya 150. Sekarang mungkin 6 bulan ke depan nanti gue nggak tahu. Iya sih. Tapi bahkan ChatGPT aja kayaknya lebih enak diajak ngobrol tanpa mengurangi rasa hormat pada ya misalnya orang-orang dengan IQ di bawah 100. Gak tahu sih lu kan kerja di kerja di pemerintahan ya. Lu kerja di pemerintahan ya kan? Iya. Gak tahu menurut lu gimana nih? Kan lu ada di pedesaan kan? Betul. Gak perlu disebut desa mana gitu ya. Biar netizen mencari-cari aja. Jadi nih, ya dia ada di desa mana. Tapi jujur ya emang Menurut lu lebih enak ngobrol sama ChatGPT sama orang-orang desa? Sorry ya buat orang-orang desa ya. Tapi ya emang sih jujur kalau di kantor ya diem aja gitu. Tutup headset kan. Gak ngobrol sama siapa-siapa. Soalnya takut apa ya, gapnya tuh terlalu ketinggian kalau misalnya ngobrol sama mereka. Jadinya sotoy banget sih kalau misalnya ngomong, gue jadi harus ngerendahin dulu. Tapi gak kayak gitu, maksudnya kayak kalau misalnya gue ngomong, itu pun jadi latihan gue kalau misalnya gue ngomong ke orang-orang desa gitu. Gue harus bisa penyampaian yang terlalu terlalu istilah-istilahnya pakai endakik gitu ya istilah-istilahnya tuh. Ya gue tuh berusaha untuk menyederhanakannya. Iya. Itu tantangannya. Tapi balik lagi tadi kalau misalnya ngomong soal ke ChatGPT, kayak enggak sih, gue tetap nyaman ngobrol sama orang ya. Cuman di beberapa kasus ya gue ngobrol juga sama ChatGPT kalau misalnya brainstorming soal apa gitu. Gue sih lebih suka ngobrol sama ChatGPT ya daripada orang-orang yang mungkin susah diajak ngobrol. Ya orang-orang di kantor ini orang futuris Gen Z mungkin enak. Ya enak buat ngobrol kan. Tapi ya, orang-orang kan di luar kalau orang-orang di luar sana bahkan at some point, bukan at some point sih, at many points in my life gitu. Anggap aja, lu tahu ChatGPT enggak? Enggak. Gitu kan? Banyak kok yang enggak tahu. Banyak. Terus habis itu anggap aja gue ngomong beberapa istilah. Ini juga banyak nih komennya di 1%. Gue ngomong istilah paycheck to paycheck. Orang nggak ngerti. Iya. Dengan istilah itu. Sementara kalau gue ngomong ke ChatGPT, tolong bikin gue script dong, bla 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 paycheck to paycheck gitu. Gue bilang, anggap aja gue pakai bahasa Jaksel atau campuran bahasa Sunda bahkan. Iya. Jadi kayak kalau lu ngerti, coba lu bilang, aing ngerti gitu. Itu bisa dia bisa, bener. Ini dan ngobrol dengan ChatGPT, ya mungkin konteks kerjaan kali ya. Konteks lain sih gue setuju juga. Biar ngobrol sama manusia. Iya. Gitu kan. Kayak iya. Manusia kan bisa kayak gitu ya. Tapi kalau konteks kerjaan ya gue masih prefer ChatGPT dibandingkan 90% orang di luar sana. Oh iya, karena kerjaan lu tuh ya knowledge banget lah ya ibaratnya. Jadi gak semua orang-orang di sekeliling lu tuh paham juga sama istilah-istilah yang lu pakai gitu. Dan gue tahu juga kalau misalnya si ChatGPT ini nggak mengeluarkan jawaban yang sesuai dengan keinginan gue, berarti kita yang salah sih. Gitu. Jadi kalau balik lagi ke pendidikan, terutama anak-anak, gue sih ngelihat apa tuh? Udah ngalahin guru sih kayaknya. Udah ngalahin guru ya. Jadi walaupun tadi argumennya soal dia tuh mesin yang nggak bisa memahami emosi bisa ya ternyata. Kalau datanya ada. Tinggal pakai kamera aja kan si GPT-nya. Oh iya, computer vision ya tuh. Tinggal pakai kamera, tinggal pakai suara, whisper, text to speech. Speech to text. Text to speech, speech to text. Bisa sih ternyata ya. Untuk memahami emosi ya. Tapi memahami dan merespon. Tapi menurut gue enggak cuy. Tapi ya bisa-bisa aja sih. Cuman ya mungkin in the near future mungkin ya yang bakalan itu banget. Apa tuh namanya. Luas banget lah. Nanti bakalan ada juga soal penelitian atau apapun itulah yang membahas soal itu. Gue yakin sih bakal ada. Soalnya emang udah memungkinkan banget ya teknologi sekarang tuh buat kayak gitu. Memungkinkan banget. Justru menurut gue pekerjaan yang gak bisa digantikan tuh bukan guru anak sih. Apa tuh? Caregiver, perawat. Oh iya. Karena mungkin kalau anak-anak sensitivitas mereka terhadap mesin tuh udah terlatih gitu loh. Kayak mereka udah terbiasa lah hidup dengan mesin. Ibaratnya pagi-pagi ada robot lagi nyapu. Iya. Sementara kalau orang-orang tua
yang mungkin punya terminal illness lah gitu. Itu kayak ya mungkin sungkan, bukan sungkan, bahasa yang lain tuh nggak nyaman lah. Kalau mereka di-treat sama bukan manusia lah gitu. Bisa jadi kayak lu main Detroit Become Human gak? Detroit Become Human kagak. Enggak. Jadi di Detroit Become Human tuh itu kan salah satu game yang sangat sering lah ya didiskusikan di komunitas kita kan. Komunitas Futurist Gen Z maupun Better Call. Apa tuh? Si Detroit Become Human ini nyeritain zaman tahun 2000 berapa ya? Ada yang tahu nggak? 77 bukan sih? 2077 ya. Yang Keanu Reeves. Oh itu mah Cyberpunk cu. Iya. Beda ya? Iya. Beda bro. Enggak, tapi sekitar tahun segituan juga kayaknya. 2100-an. Oh 2100 ya? Iya, tapi di 2100 itu ya AI memang udah terintegrasi, udah mirip banget bentuknya sama manusia. Terus kayak even detective terbaik aja itu kan kita kalau main game itu kita berperan as detective polisi di game itu. Nah, tapi memang orang-orang, terutama orang-orang yang tua atau nggak open ke teknologi kayak akan marah sih, kayak anjir kok lu ngirimin AI buat neliti kasus, misalnya bapak gua yang meninggal atau neliti kasus. Jadi adalah 1% kasus di mana AI itu ngamuk, akhirnya membunuh si kliennya atau majikannya lah. Itu mulai banyak dan akhirnya mereka gone crazy lah. Meskipun di akhir sebenarnya tergantung kita maininnya gimana. Kita bisa kayak kan kita jadi AI-nya multiple kan. ending. Multiple endings. Jadi bisa aja kita kayak ya udah gitu. Kita nggak peduli sama manusia terus bersembunyi aja. Itu bisa. Kita juga bisa kayak ya peduli sama manusia terus demonstrasi sampai haknya dapat. Jadi AI itu udah punya rights-nya tersendiri. Gila sih. Sama kita juga bisa ngancurin ngebom manusia juga bisa. Bisa tuh. Bisa. Jadi gabung sama AI. Enggak, ngebom tuh I mean ngebunuh manusia yang menurut si AI atau kitanya nyebelin. Bisa jadi kayak bebas aja gitu ya. Outlaw itu benar-benar outlaw. Apa ada law-nya di atas itu? Bebas outlaw aja ya? sih. Outlaw ya. Kayak GTA lagi sih kalau gitu. Tapi itu story base ya. Jadi ya kita milih decision aja. Oh iya sih. Kayaknya gitu. Nah, kita ini ngomong-ngomong soal future ya, itu kan science fiction ya. Gue penasaran juga sih kalau misalnya di artikel itu kan, balik lagi ke artikel tadi, si Mark tuh bilang kalau misalnya AI itu bisa jadi semacam tools untuk menemukan something new gitu di universe. Tools untuk menemukan something new di universe. Iya sih. Kayak misteri alam semesta gitu, adanya UFO atau enggak, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu tuh memungkinkan lah nanti di masa in the near future. Nah, menurut Maya gimana tuh kalau gitu? Oke. Ini balik lagi sih ke bahasan sebelumnya ya. Gue mau nanya balik dulu sih. Lu percaya UFO nggak atau alien gitu ada di dunia ini? Lu percaya nggak sama itu? Gue percaya karena penampakannya sih gue percaya. Soalnya nggak cuma satu orang doang yang ngomong, ada banyak banget yang ngomong. Itu kan penampakan. Lu sendiri percaya nggak ada intelligent life di luar manusia? Gue percaya karena kalau misalnya kalau gue sih kayak percaya sih. Gue percaya kalau misalnya ditanya sekarang. Karena gue mikirnya kalau misalnya gini, bumi kan banyak banget kan universe semesta itu di Bima Sakti, di mana Andromeda dan lain-lain. Bumi itu terlalu kecil, sedangkan semesta terlalu luas. Kalau misalnya kita mikirnya kita satu-satunya yang diciptain, itu terlalu egois sih menurut gue. Iya. Gitu sih. Tapi kenapa mereka nggak pernah datengin kita? Kan ada aja possibility di mana mereka udah apa tuh? Kayak Star Wars lah. Ada possibility. Tapi ada juga yang planet-planet di peradaban di lain gitu, di tempat lain yang peradabannya tuh gak secanggih itu. Jadi makhluk kalau seluas itu bukannya akan ada yang secanggih itu dan bisa. Nah itu makanya UFO tadi kan, possibility UFO berasal dari planet yang canggih itu kan ada juga gitu sih. Oh, kalau itu sih gue nggak setuju kalau yang Kenapa UFO tuh? Karena bisa aja halusinasi kan. Itu sama aja kayak lu percaya hantu nggak sih? Bisa. Hantu juga berarti nyata dong kalau gitu. Lu percaya hantu? Percaya. Kalau misalnya gak percaya tapi gimana ya? Hantu yang kayak kan hantu macam-macam lah. Ada ribuan spesies. Ada hantu ribuan lah.
Masing-masing negara, ada pocong. Masing-masing negara tuh punya hantunya khas masing-masing. Iya kan. Dan gak make sense gitu kalau dan UFO kan 90% di US. Penampakannya. Tapi di Indonesia ada bro. Iya, only a little lah. Di beberapa negara bahkan ada yang gak ada kan. Iya sih. Kenapa di US gitu? Kenapa di US doang? Apakah gitu halusinasi mereka doang? Tapi aside dari itu sebenarnya yang mau gue tawarin hipotesisnya. Kenapa tuh? Justru kayaknya ya. Ini gue predicting the future as a Gen Z. Anjay. As a Gen Z gimana? Turis Gen Z. Betul as Gen Z bro. Gue predicting the future tuh gini. Kenapa sih? Gue juga percaya cuy. Ada ET, alien dan lain sebagainya. Tapi if I'm trying to predict the future, kenapa mereka nggak ada yang kesini? Nah itu akhirnya gue mikir, entah pertama kan untuk hidup butuh energi cuy. Iya. Ya kan. Jadi mereka ya banyak peradaban di luar sana kehabisan energi dan ya udah musnah aja gitu. Ya, atau kedua musnah karena ketololan aja. Kayak misalnya mereka akhirnya saling perang nuklir dan lain sebagainya gitu. Ada dua possibility itu. Nah, possibility ketiga adalah kita jadi Star Wars, ya kan? Yang mana itu gue nggak setuju sebenarnya. Kenapa tuh? Nanti gue jelasin dulu possibility keempat. Possibility keempat, manusia tuh kan makin canggih. Makin peduli sama sesama, bahkan hewan. Iya. Ya samalah kelihatan kayak gerakan SJW woke sekarang kan. Makin SJW berarti ya? Gua ngerasa gitu. Iya sih. Karena semakin lu kaya, semakin lu peduli sama orang sebenarnya. Iya. Ya adalah ya teori atau hipotesis yang seperti itulah ya. Jadi kayak semakin lu kaya, semakin lu santuy sih. Semakin lu santuy, semakin lu kayak, gua nggak mau makan sapi. Karena perutnya dan itu udah penuh semua kebutuhannya gitu. Jadi dia lebih bisa memikirkan yang lain. Jadi kayak mendingan gua makan artificial meat lah ya. Artificial meat betul. Dan lain sebagainya. Nah, gua berhipotesis kenapa sih alien belum pernah ke bumi? Gitu. Karena peradaban lain juga seperti itu. Maksudnya? Peradaban lain mencari entropi. Lu nonton entropi nggak? Kagak. Apa tuh? Entropi tuh jadi kan untuk hidup hidup aja kita kan butuh energi. Kayak climate change tuh menurut gue udah inevitable sih karena manusia udah nggak mungkin bisa ya sebacot-bacotnya lu, even lu SJW nggak mungkin lu di Arab gak pakai AC kan? Iya. Jadi ada hal-hal yang jadi itu loh nggak yang bisa ngeituin prinsip kita. Iya, emang termodinamika aja. Kayak lu butuh hidup. Nah, lu butuh hidup. Lu butuh energi. Tapi menurut gua enggak. Ya itu SJW tuh, tapi menurut gua enggak. Makanya kayak udah batu bara dan lain sebagainya diinin aja. Tapi gua yakin lu kalau tai gitu kan. Bener, tai. Iya. Gak mungkin lu mau bahkan Greta Thunberg aja kan naik kapal pakai apa? Greta Thunberg pakai kapal. Bensin, pakai gas, pakai batu bara. Yang itu kan yang nyumbang pakai jet. Iya, which is fine menurut gua ya sebagai SJW tidak garis keras gitu. Buat SJW garis keras mungkin tidak fine. Tapi gini, balik lagi ke entropi. Jadi gua percaya prinsip makhluk hidup bahkan atom gitu adalah untuk menyebar atau menyatu gitu kan. Kayak to find balance lah in the universe gitu. Dan gue ngerasa ada civilization lain, anggap aja ada yang udah canggih lah kayak Wakanda gitu atau yang nutup gitu, yang lebih canggih dari Wakanda lah ya. At the end of the day mereka akan ketika udah punya AI ya mereka akan create simulation aja. Kenapa coba? Karena peradaban di luar udah pada chaos, jadi kenapa kita gak bikin aja, dan kita pun udah ada toolsnya buat bikin peradaban sendiri dan kita jadi lebih permainan aja. Bener, dan sebenarnya balik lagi ke energi. Balik lagi ke argumen energi di awal. Kenapa? Untuk hidup, untuk keluar semesta, keluar bumi deh, keluar Bima Sakti kan butuh energi. Iya. Lu bakal jadi ngerusak energi di alam semesta, mendingan lu diem aja dan bikin simulasi. Oh, make sense gak? Make sense. Jadi ya connecting the dots kan tadi mereka ngomong soal peradaban lain kan kayak SJW tadi kan udah terpenuhi lah, segalanya udah tercukupi. Jadi kita mikirnya ngapain buang-buang energi ke luar negeri, kenapa keluar angkasa gitu buat nyari peradaban lain. Kenapa gak kita create one aja di tempat kita sendiri? Bener, karena mereka gak mau ngerusak
alam semesta. Soalnya untuk hidup kan lu butuh makan. Untuk makan lu butuh energi. Lu mau ngabisin energi dari mana? Dan mungkin mereka tuh alien ya, udah melakukan kalkulasi sedemikian rupa. Oh nggak make sense. Gak make sense ya kalau misalnya kita keluar angkasa. Jadi Star Wars tuh kayak Star Trek make gitu. sense. Gak make sense ya. Kenapa kita gak create one aja gitu. Iya. Dan gue juga curiga jangan-jangan kita adalah that one bro. Yoi. Jangan-jangan kita adalah. Karena kenapa kita bukan that one? Kenapa kita adalah the reality? Mantap. Paham gak? Paham. Kayak kenapa harus bumi kita yang reality? Kenapa gak bumi lain? Kenapa gak bumi lain? Kenapa kita gak simulasi? Iya. Itu gak ada yang bisa ngebuktiin sih. Gak ada yang bisa ngebuktiin tuh. Iyalah gak ada. Iya Gimana sih. cara buktiin? Soalnya kan masih. Tapi memang percaya multiverse, teori-teori multiverse kayak gitu. Percaya sih. Kalau multiverse percaya. Kenapa percaya? Ya karena kuantum kan. Maksudnya quantum physics means lu paham tentang waktu. Waktu. Waktu, masa dan ya pokoknya. Iya itulah IMC kuadrat. Lu paham gak? Gak tahu sih, cuman sok ngomong aja dulu. Ya tapi kan sebenarnya tapi lu beneran gak tahu ya Einstein? Tahu Einstein IMC kuadrat tahu. Artinya apa tuh? Artinya apa? Relativitas teori itu apa gitu. Jadi kan waktu tuh relatif apa? Maksudnya apa itu? Maksudnya waktu itu relatif tuh apa? Lu gak tahu? Gak tahu. Oh, jadi gini bro. Yang jadi fisika. Gak apa bro. Tapi ya udah, kebetulan bapak gue juga kan dosen fisika dulu. Jadi gue banyak mengkonsumsi buku-buku fisik. Yes, dan dokumenter sih. Makanya ini buat lo yang mau punya anak lo kasih dokumenter biar ngerti. Tapi gue privilege gue itu blessed with that sih. Oke, IMC kuadrat tuh saking canggihnya. Itu sebenarnya kan ngedobrak prinsip waktu cuy. Jadi kayak kenapa sih kita ada prinsip waktu sampai sekarang? Kenapa kita ada prinsip waktu? Karena gini, waktu itu relatif karena waktu itu dipengaruhi massa sebenarnya. Iya, masa. Jadi kalau lu hidup di luar angkasa, yang mana lu nggak ketarik gravitasi atau ketarik massa bumi, ketarik energi bumi, kan Newton tuh bilang kalau ya akan selalu ada gravitasi, which itu didobrak tuh sama Einstein karena sebenarnya bumi. Jadi ini tuh kayak 3 dimensi kan gini. Kalau misalnya. Terus bumi kan ada di sini bulat nih. Jadinya kan lonjong gitu kan. Lonjong, jadi kalau misalnya ini ada ke bawahnya ada gitu kan. Ada kan. ke bawah, bener. Nah itu tuh ternyata altering time. Altering time, itu tuh istilahnya. Altering time. Dan di black hole emang ada waktu? Gak ada apa-apa kan. Gak ada waktu karena waktu itu ya saking kuatnya itu. Lu gak akan bisa hidup di sana dan gak bisa mikir atau apapun kan. Nah anjing gue lupa lagi tadi kita bahas apa ya. Nama jadi bahas ini. Bahas soal multiverse. Oh multiverse. Iya. I see. Ya IMC kuadrat tuh kan kayak gitu. Dan ya anggap universe start with a big bang lah ya. Start with the big bang. Anggap kita setuju sama teori itu. Big bang kan sebenarnya adalah ketika ya atom-atom dan lain sebagainya hidrogen tuh meledak lah gitu. Nah itu tuh ternyata sekarang itu ditemukan bahwa ada keanehan. Nah ini masuk ke fisika kuantum. Jadi si Einstein tuh udah nemuin tuh kan teori IMC kuadrat. Bahwa waktu tuh relatif. Tergantung massa, tergantung ya IMC kuadrat lah. Tergantung massa, tergantung speed. Right. Makanya kalau lu bisa speednya kenceng banget. Light of speed gitu. Bisa melebihi speed of light kayak The Flash. Lu kan bisa turn back time kan. Gitu, turn back time karena lu udah nggak kepengaruh sama IMC-nya itu. Jadi lu tuh udah bikin black hole tadi gitu, apa gimana? Bikin wormhole. Oh, bikin wormhole. Karena kan universe tuh kayak 3D gitu kan. Iya. Kalau wormhole tuh lu berarti kayak ngelipet kertasnya gitu. Oh, Inception Interstellar ya. Iya. Lu kan ngelipet gini. Iya. Terus lu masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, ini orang-orang IQ rendah. Wawasan tidak luas mungkin Anda tidak mengerti ini ya. Tidak apa-apa gitu. Aing support gara-gara nonton Interstellar aja. Itu apaan sih Anda? Oh gitu. Oh iya maaf. Iya sih. Kebantu gara-gara Interstellar jadi paham lah. Iya. Gitu bro. Mana pro sama konsep Woksa dong kalau kayak gitu. Woksa. Kayak sama relativitas waktu. Woksa.
Moksa. Oh, Moksa. Moksa. Oh iya, Moksa. Ya, gua nggak terlalu belajar tentang Moksa tapi iya. Bisa berubah kepada zat tertentu lain cuman di beda universe gitu. Cuman kalau di Buddha kan dia kan untuk mencapai sebuah kesucian. Iya. Berarti kalau dengan konsep itu harus mana percaya? Kalau ini reality harusnya Moksa ada. Tapi kalau ini bukan reality, ini simulasi, harusnya enggak. Harusnya kita tuh manusia yang ada di realita sebelumnya. Terus ya udah, ini adalah simulasi ke-100. Simulasi ke-100. Yang kebetulan kita bikin diri kita nggak sadar. Karena udah bahwa diri kita udah ngelewatin realitas sebelumnya. Enggak, simulasi itu kan kalau lu sadar ya nggak seru lah. Iya, nggak seru lah. Dan bumi yang asli itu ibaratnya udah se-oke itulah. Jadi orang ya mau nge-solve apa? Gak ada problem lagi. Gak ada problem lagi, benar. Kita bikin problem baru di dunia baru kita yang diciptakan oleh kita. Iya, karena kita bosen. Karena bosen. Sesimpel itu. Pengen ada tontonan gitu kan. Bener, dengan kita hidup kembali. Dan percaya nggak ketika AI nanti udah mantep, harusnya kita akan start ke sana sih kayaknya. Oh jadi AI sekarang tuh masih beginning banget level. Menurut gua kalau permulaan banget gitu. Enggak, bahkan menurut gua enggak. Ya, menurut gua Berarti enggak. Tai. Tapi kan AI sekarang udah bisa bikin game, cuy. Iya, teks. Iya kan? Iya. Di Unity, di Unreal Engine dan lain Engine. sebagainya. Menariknya adalah kalau kita udah hidup di simulasi, terus kita ada di waktu yang tepat, anggap tahun 2000 kan sekarang. Kita akan bikin simulasi lagi yang itu kayak konyol gitu sih. Tapi nangkep gak jadi kita arahnya kemana nanti? Ya kita akan bikin simulasi anyway. Dan kita udah gak sadar juga bahwa kita ada di multiple simulation. Gila sih bro. Karena realita udah bisa dibikin sama AI itu sendiri. Jadi kayak mungkin gak akan ada glitch. Ya kalau ada glitch. Ada tuh glitch. Gue nonton video yang ada burung yang tiba-tiba gak berdiam gitu kan. Itu tuh bisa ada yang bilang itu tuh glitch-nya universe lah. Glitch-nya simulasi. Iya, glitch-nya simulasi. Anjir. Tapi kayaknya gak akan sebodoh itu sih menurut gue. Kayaknya ya. Apa yang nyiptain ini? Kayaknya sih glitch-nya mungkin sesuatu yang aneh aja. Ya mungkin kayak everything everywhere all at once. Itu kan glitch-nya kayak aneh gitu. Iya sih. Bisa. Harusnya sesuatu yang gak bisa kita comprehend sih. Kalau everything everywhere tuh kan lu misal pipis sambil apa gitu tiba-tiba lu ke multiverse apa gitu. Itu kan bisa kita comprehend. Ya mungkin kalau ini simulasi dan ada glitch which probably is kayaknya nggak bakal sesuatu yang bisa kita ngerti. Sesuatu yang ngerti dan nggak paham kalau itu tuh glitch gitu ya. Iya. Ya might be the UFO tapi kayak menurut gua kayaknya UFO mah masalah sama kayak hantu, bro. Masalah halu-haluan lah ya. Iya, masa otak kita aja nipu diri kita gitu. Bener. Oke. Baik lagi ke pembahasan. Gitu, jadi multiverse ada karena quantum physics. Oh tadi quantum physics tuh keanehannya adalah ternyata atom tuh bisa, atau proton gitu gue lupa, ada bisa di dua tempat dalam waktu yang sama. Which means perhitungan fisika kita berarti selama ini salah dong kalau quantum bener kan? Emang perhitungan fisika kita selama ini kayak gimana? Ya atom tuh ya udah di satu tempat, nggak bisa di dua tempat bersamaan. Jadi gak bisa beranak pinak di dalam satu persamaan. Nah ternyata ditemukan dalam beberapa eksperimen bahwa atom tuh bisa ada di 2, 3. Dipecah lagi. Jadi kayak probabilitas cu. Nah kalau ada probabilitas gitu, kalau atom ada probabilitas, berarti ada probability universe juga. Probability. Karena kan bumi, universe kan terdiri dari atom-atom. Iya, itu kan yang dicari sama Hawking tuh. Oh iya sih. That's why dia nyari-nyari terus soal black hole sampai akhirnya dia nemuin kalau black hole ternyata ada. Kan dulu tuh orang bingung ya, black hole tuh ada dia emit radiation gak gitu? Emit radiation. Ya sebenarnya ribet banget sih ini. Tapi intinya kalau black hole itu narik semua benda, berarti kan dia nggak bisa dilihat dong. Nah, tapi dari foto yang lu ingat nggak tahun 2000 itu? Baru kalau itu 2019. Ternyata radiasinya ada dan itu perhitungan si Hawking dari berapa tahun sebelumnya, anjing emang bener gitu ya. Bener. Tepat. Dan berarti itu kuantum tuh. Orang dari sana mulai, wah anjir ada nih. Jangan-jangan fisika kuantum tuh beneran real. Yang mana makanya sekarang juga udah IBM dan lain-lain kan udah bikin udah kesana ya. Quantum computing. Iya, gila sih itu. Lebih canggih kayak setelah AI pembahasan teknologi nanti bakal ngomongin soal computing sih.
Ntar deh, gue pengen nanggepin deh. Apa tuh? Tapi seingat gue tuh black hole tuh emang beneran gak kelihatan, tapi itu partikel di sekitar dia yang ngebentuk. Ya benar-benar. Kan buletannya. itu black hole must emit radiation, bro. Karena black hole kan nyerap matahari, Cahaya, nyerap kan, semua, semuanya. nyerap cahaya, akhirnya keluar tuh. Nah, itu namanya Hawking radiation, bro. Oh, jadi Dibahas di Education. pernah ya? Pernah dibahas dulu. Enggak di konten gue. Oh, di konten. Iya, itu Hawking radiation. Hawking radiation. Nobar Interstellar dulu gitu. Bener, emang harus Mestinya nobar harus itu. nobar dulu sih. Karena kalau enggak, Ayo juga kalau connect tadi kan waktu si Evan jelasin wormhole itu ibaratnya kayak kertas dilipat, nah itu tuh dicolokin di tengahnya. Iya. Itu wormhole. Kan Kayak gitu. itu space time artinya bisa lo hack gitu loh. Dengan lo melebihi kecepatan cahaya. Nah balik lagi ke tadi tadi konsep apa walks Moksa. Bukan nih. Kebanyakan walk nih. Iya. Konsep moksa tadi kan. Moksa. Konsep moksa tadi kan jadi energi kan gak bisa diciptakan, gak bisa di. Itu mah termodinamika. Oh beda lagi. Tapi gini. Kalau moksa mah reinkarnasi gak sih? Maksud Aing itu kan energi yang udah ada itu kan gak bisa hilang, dan dengan konsep moksa tadi tuh tapi malah berpindah ke yang lain gitu. Iya. Oh iya. Gitu, paham kan? Bener. Kan? Jadi kayak moksa tadi tuh ke misal tadi ke hewan atau ke apa. Kayak mengalihkan consciousness lu kan. Iya. Beneran kan. Moksa tuh tahap akhir kalau dia udah suci. Iya, tahap Moksa tuh udah kagak reinkarnasi. Karena dia udah kayak ini, lu nonton Star Wars nggak? Apa tuh yang kayak si Obi-Wan yang mati terus hilang aja. Oh dia iya. menyatu dengan alam. Itu tuh moksa ya. Ya, itu moksa dari versi Jedi, bro. Versi Jedi. Nah versi yang itu ya tadi gitu yang nggak usah ada reinkarnasi, ya udah langsung puff aja hilang, nggak ada apa-apa. Iya, itu ketika lu udah mencapai kayak ya kedamaian dan lain sebagainya. Karena kan kalau menurut Buddha hidup tuh penderitaan. Yo, life is suffering ya. Kok jadi kesana ya bahasa ya? Iya. Iya, ngalor ngidul, bro. Pak, kesimpulannya apa? Kesimpulan podcast ini menurut gua sih kita balik lagi kita pertama banget ngomongin soal AI dan gimana AI itu bisa berdampak ke pendidikan anak, dan personalized pembelajaran itu memungkinkan banget dan bahkan AI pun bisa berpotensi untuk memahami emosi anak itu. Jadi bukan sudah malah kayaknya. Sudah ya? Kayaknya sudah, nggak tahu dah. Berpotensi lah amannya. Jadi 100% mungkin berpotensi. 100% berpotensi bisa memahami anak kecil gitu sih. Nah, tapi di pertengahan obrolan itu dari yang awalnya soal pendidikan gitu, kita membahas soal kayak konsep multiverse, kayak konsep apa tuh namanya simulasi, bahkan kalau misalnya lu main The Sims mungkin gambaran simulasi tuh kayak gitu. Jadi ada orang yang menggerakkan kita, ada player di luar sana yang menggerakkan kita, yang mempekerjakan kita atau apapun itu. Nah, konsep simulasi tuh kayak gitu. Nah, tadi dibahas banget detail sama Evan sih dengan teori-teori fisikanya yang I = MC². Yoi. Gila sih itu. Mind blowing atau aing gue bahkan baru tahu gue cuma tahu IMC kuadrat itu ya udah sebatas kayak teori doang, Van. Gitu sih. Jadi tadi pas mana jelasin tadi, gila sih ternyata emang seluas itu bahwa fisika tuh. Emang semantap itu, bro. Kan itu theory of everything-nya Hawking yang Hawking anggap dulu lah. Sebelum akhirnya dia menemukan bahwa anjir, gara-gara black hole nih kan mystery of the universe. Mystery of the universe bisa terpecahkan. Bisa terpecahkan akhirnya dari sana, dan time travel is possible cuy. Sejak gambar black hole itu gila. Oh, sejak gambar black hole time travel possible. Jadi kayak black hole beneran ada ya ternyata. Soalnya kan black hole awalnya cuma kayak ya udah konsep-konsep dasar. Konsep-konsep doang yang mana hitung-hitungan matematika gitu. Iya. Not sci-fi tapi kayak lu nggak pernah lihat aja, cuma ada dalam hitungan doang. Tapi dengan adanya penampakan itu yang dipotret, yang ternyata ada radiasinya juga di pinggir-pinggirnya tuh, Hawking radiation. Jadi teori-teori yang dicetuskan oleh Hawking itu jadi lebih possible bahwa manusia bisa time travel dan lain sebagainya. Jadi ilmuwan-ilmuwan lain juga sekarang lagi berusaha keras lah. Itu sih. Jadi kesimpulannya gitu ya. Silahkan simpulkan sendiri pakai YouTube Summarizer. Jangan anjir, nonton. Biar kita dapat AdSense cuy. Gitu sih, bro. Jadi ya udah.
Oh iya, kalau misal lu pengen ngikutin soal AI dan belajar banget pembahasan mengenai AI dari nol, lu juga bisa join webinarnya Futurist Gen Z. Jadi di bulan ini kita akan ngebahas soal AI mulai dari pendekatannya filsafat, pendekatan teknis, apapun itu. Jadi lu bisa silahkan join di webinarnya Futurist Gen Z. Dan komunitasnya juga Oh iya, dan komunitas juga lu join juga ya. Iya. Oke, bye.